Di minggu yang lalu kita sudah membahas tentang apa itu syaitan, hakikat syaitan, dan bagaimana cara kerjanya syaitan. Perlu saya sampaikan kembali bahwa surat Yusuf ini adalah bagian gambaran, dalam bahasa tafsirnya tasawur. Tasawur itu gambaran utuh ya, tentang bagaimana sesungguhnya Allah memperjalankan kita, sehingga kita paham betul tentang siapa diri kita di hadapan Allah ya, kita mau kemana dan bagaimana tabiatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, huwa alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim, summa radadnahu asfala safilin lilladzina amanu wa amilus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radiyallahu an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, maghrib ini, kita dihimpun oleh Allah di majelis ini. Semoga majelis kita ini majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta salawat dan salam marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita di tafsir, masih di surat Yusuf ya. Artinya di minggu yang lalu kita sudah membahas tentang apa itu syaitan, hakikat syaitan, dan bagaimana cara kerjanya syaitan. Perlu saya sampaikan kembali bahwa surat Yusuf ini adalah bagian gambaran, dalam bahasa tafsirnya tasawur. Tasawur itu gambaran utuh ya, tentang bagaimana sesungguhnya Allah memperjalankan kita, sehingga kita paham betul tentang siapa diri kita di hadapan Allah ya, kita mau kemana dan bagaimana tabiatnya hidup di dunia ini, sehingga kita tidak salah arah apa yang harus kita siapkan. Surat Yusuf ini menggambarkan tentang detailnya perjalanan itu. Jadi kenapa surat Yusuf ini disebut oleh Allah nahnu nakusu alaika ahsanal qasasi. Jadi kata Allah, kami menceritakan kepadamu, karena dulu Nabi Muhammad kehilangan pamannya, kehilangan istrinya. Secara sifat batin itu ada kegelisahannya, ada kekhawatiran. Tapi itulah tabiat hidup. Tabiat hidup kita ini ada kegelisahan, ada kekhawatiran, ada kesedihan. Dan itu
bagian dari tabiat hidup. Nah, Allah ingin gambarkan apa yang terjadi kepadamu Muhammad. Engkau diusir dari kota Mekah. Setelah itu istrimu wafat yang membela dirimu. Setelah itu pamanmu wafat yang membela dirimu. Tapi perlu ingat bahwa istrimu itu manusia dengan segala apapun yang dia miliki. Pamanmu itu adalah manusia dengan apapun yang dia miliki. Dia akan pergi bersama dengan tabiat dunia ini. Tidak ada yang kekal. Harta tidak bisa kekal, kekuasaan tidak bisa kekal. Itulah tabiat dari dunia ini. Lalu Allah rinci kisah itu dengan kisahnya Nabi Yusuf ini. Jadi kalau panjenengan dan saya sedang berhadapan dengan hal yang berat, maka bacalah surat Yusuf ini. Karena rincian dari kisah Yusuf ini adalah rincian dari tabiat kisah kehidupan manusia. Dan itulah tabiat hidup. Ustadz, saya ingin menghindar dari itu. Kalau kita ingin menghindar dari tabiat kehidupan ini, sama saja kita sedang mengatur sang pemilik kehidupan. Kata Allah Subhanahu wa taala, yaf'alu man yasha. Allah berkehendak sesuai dengan kehendak Allah. Fa'alun liman yurid. Allah menginginkan sesuai dengan kehendak Allah. Tapi Allah gambarkan bagaimana tabiat hidup ini secara utuh dan ada dalam surat Yusuf ini. Makanya ini tabiatnya ini. Nggak apa-apa ya, suara saya terdengar. Kita lanjutkan, tidak apa-apa. Bahwa Allah memberikan gambaran tentang kisah hidup kita ini dengan kisah yang disampaikan oleh Allah terkait dengan kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, artinya bahwa ketika kita paham dengan tabiat dunia ini, kita jangan sampai tertipu karena ada penipunya. Penipunya siapa, Pak? Penipunya adalah syaitan. Tabiat ini jangan membuat kita akhirnya kalah. Ya, jangan membuat akhirnya kita kalah. Karena kekalahan itulah yang diinginkan oleh syaitan. Kekalahan itulah yang diinginkan oleh syaitan. Nah, baik. Sekarang kita coba lihat secara utuh ya. Secara utuh tentang bagaimana Allah menceritakan detailnya kisah Yusuf ini. Kalau kita lihat di surat Yusuf ini 1 sampai 18 itu adalah kisah yang sangat jelas dan sangat detail. Pertama, 1 sampai 3 itu dalam tafsir disebut dengan iftitahul ilahi. Iftitahul ilahi itu artinya apa, Pak? Pertama, dimulai dengan alif lam ra. Apa itu huruf muqatta'ah? Apa artinya?
Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Pertanyaan saya, Pak, di saat kita mulai dari rahim sampai umur kita pada titik ini, bahwa ada hal yang harus kita sadari. Apa yang harus kita sadari? Yang harus kita sadari ada hal yang kita tidak mampu mengerti. Kita tidak bisa mengerti. Tidak bisa kita rekayasa. Tidak kita bisa bikin dramanya. Tidak kita bisa susun cara hidup kita dan apa yang akan terjadi kepada kita. Tidak bisa. Kenapa Allah mengawali dengan huruf muqatta'ah? Alif, lam, ra. Tidak ada. Kata Allah tentang hidup kalian, kata Allah, atas kuasaku, kata Allah. Bukan atas kuasa kalian. Wong alif, lam, ra saja kalian tidak tahu artinya. Bagaimana dengan kehidupan kalian, kata Allah? Tidak mungkin. Itu mustahil, kata Allah. Maka dimulai dengan 1 sampai 3 itu disebut dengan iftitahul ilahi. Itu kita harus sadar sepenuhnya, Pak. Makanya kalau kita punya anak khawatir dengan rizkinya, khawatir itu boleh atau tidak? Boleh. Khawatir boleh, tapi perlu ingat rizki anak kita dalam genggaman Allah. Yang harus kita lakukan adalah ikhtiar dan mendoakannya, mendorongnya. Sisanya serahkan sama Allah. Ya, serahkan sama Allah. Saya analogikan begini. Kalau saya pergi ke kampus naik motor dan kecepatan saya 160 km per jam, naik motor, Pak, 100 saja mungkin tidak bisa ya. 100 km per jam ke kampus, kira-kira kalau kecepatan begitu saya bisa selamat atau tidak? Tidak bisa ya, tidak bisa. Kalau saya ke kampus pakai motor dengan kecepatan 40 km per jam, ada yang menjamin saya bisa selamat? Tidak juga. Ngebut juga tidak ada jaminan, lamban juga tidak ada jaminan. Apa yang bisa menjamin? Nah, makanya doa kita ketika mau berangkat, bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala. Itu yang disebut dengan iftitahul ilahi. Membuka cara hidup kita, bagaimana kita harus hidup di muka bumi ini. Mau berangkat, doa dulu. Sudah motor jalan, motornya udah jalan, pakai Vespa butut. Nah, apa doa kita? Ketika berangkat, bismillahi tawakkaltu. Kalau sudah jalan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Beda lagi, Pak, menunjukkan bahwa itulah yang disebut dengan iftitahul ilahi, yang dimana kita tidak mampu menguasai diri kita sama sekali. Dan kita harus sadar, Pak, kita harus sadar bahwa yang fa'alun lima yurid, yang menginginkan apa yang diinginkan adalah Allah. Dan itu kita harus sadari. Yang kedua, iftitahul ilahi itu di dalamnya adalah Al-Quran sebagai cahaya. Nah, ini ada lampu nih di sisi kiri depan saya. Tapi ini lampu ini tergantung baterainya. Baterainya habis lampunya. Kalau Al-Quran tak pernah habis, nurun fauqa nurin, cahaya di atas cahaya, tidak hanya di bumi ini, Pak, sampai ke akhirat nanti. Nanti setelah kita lewat telaga Hud, telaga baginda Nabi Muhammad SAW, kita akan berjalan dengan kegelapan, kecuali kata Rasulullah SAW, ada yang membawa lampu seperti onta yang besar.
Lampu itu apa? Amalnya, Al-Qur'annya, tahajudnya, kebaikannya, keikhlasannya, syukurnya, tawakalnya. Itulah lampunya. Dari mana itu, Pak? Dari Al-Qur'an. Dari Al-Qur'an. Maka disebutkan, kami ceritakan ini, kata Allah, sebaik-baik kisah. Ya, sebaik-baik kisah. 1 sampai 3. Apa tadaburnya? Al-Qur'an itu diturunkan agar akal memahami, la'allakum ta'qilun. Tadi ya, Pak. Kalau kita pakai analogi kecepatan motor, ternyata kita juga bisa dapat musibah. Kalau kita lamban pun bisa dapat musibah. Tapi kalau kita berdoa kepada Allah, apa yang terjadi dalam doa? Yang terjadi di dalam doa, takdir bisa dirubah dengan doa. Takdir bisa dirubah dengan doa. Tapi lamban dan cepat tidak bisa dirubah. Lamban dan cepat, naik motor bisa merubah? Tidak bisa, Pak. Apakah lamban menyebabkan musibah? Apakah cepat yang menyebabkan musibah? Tidak. Kata Allah, doa, tapi doa bisa merubah takdir. Maka yang kita khawatirkan itu, Pak, bukan doa yang tidak diijabah yang kita khawatirkan. Bukan doa yang tidak diijabah yang kita khawatirkan, tetapi yang kita khawatirkan, kita kehilangan hidayah untuk berdoa. Kenapa doa itu menjadi penting? Karena menunjukkan ketergantungan kita kepada Allah. Itu kita berpikir. Nah, kita berpikir sama dengan logika seperti yang pernah saya sampaikan. Kalau saya berdoa untuk mendapatkan sesuatu, misalnya saya pingin pulpen, ya Allah berikan saya pulpen. Doa saya diijabah oleh Allah, dikasih pulpen. Tapi di sisi lain saya berdoa, ya Allah berikan saya pulpen. Allah berikan pensil di tahun yang akan datang, bukan pulpen, tapi dikasih pensil, tetapi tahun akan datang. Pertanyaan saya, Pak, kalau saya berdoa lalu Allah memberikan apa yang saya minta, itu yang diberikan permintaan saya atau kehendak Allah? Saya minta pulpen, dikasih pulpen. Ya, pulpen tadi itu permintaan saya atau pemberian Allah? Permintaan saya, karena keterbatasan saya berpikir, sehingga saya minta dengan keterbatasan berpikir saya. Karena saya butuh pulpen. Tapi ingat, ketika Allah palingkan apa yang kita minta, baik waktu, baik bentuk, pertanyaan saya, itu kehendak siapa? Kehendak Allah. Mana yang lebih dahsyat? Kehendak kita atau kehendak Allah? Maka jangan pernah kecewa kalau doa kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kenapa? Karena rekayasanya Allah jauh lebih dahsyat daripada keinginan kita. Kalau keinginan kita karena keterbatasan berpikir kita. Maka belajar Al-Quran tidak hanya sekedar kita membaca, tetapi Al-Quran itu turun agar kita memahami. La'allakum ta'qilun. Nah, yang kedua, Al-Quran itu diturunkan saat Nabi Muhammad SAW sedang menghadapi
surat Yusuf ini diturunkan sedang menghadapi kafir Quraisy yang begitu berat. Bahkan beliau kehilangan istri dan anaknya, istri dan pamannya. Nah, ini menunjukkan apa, Pak? Nabi pun menghadapi kehidupan yang berat. Kehidupan yang berat. Jadi pertanyaannya, kalau hidup kita berat, itulah tabiat hidup. Maka yang tidak boleh kita tinggalkan apa? Alif lam ra. Ada sesuatu yang tidak kita mengerti, tapi yang harus kita mengerti, kekuasaan itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak merasa ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, masuk di ayat keempat, mimpinya Nabi Yusuf alaihissalam. Melihat berapa, Pak? 11 bintang, ya, matahari, bulan bersujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Masya Allah ya, Pak ya. Kok bisa? Kok bisa, Pak? 11 bintang, matahari, bulan bersujud kepada seorang hamba. Ya, ternyata, Pak, orang yang Allah pilih, bisa saja kita itu, bisa saja kita. Orang yang Allah pilih, Allah bisa menundukkan tidak hanya bumi ini, bintang, matahari, bulan. Jangankan itu, Pak. Lihat Nabi Musa alaihi salam, apa kata Allah? Ya Musa idrib bi asokal bahro. Wahai Musa, pukulkan tongkatmu ke lautan itu. Apa yang terjadi? Belah. Ya, Pak ya? Belah. Ketika Nabi Muhammad SAW ditanting oleh orang-orang Yaman, apakah benar Tuhanmu itu ada, Muhammad? Apa yang terjadi, Pak? Allah meminta kepada Nabi, meminta kepada Allah bulan itu didekatkan. Setelah itu ditunjuk oleh Nabi Muhammad, dibelah menjadi dua, dimasukkan ke sisi kiri baju Nabi kanan dan sisi kiri baju Nabi Muhammad SAW. Setelah itu kembali. Betapa kuasa Allah itu dahsyat. Tapi kemampuan kita mengimani itu tidak sedahsyat kemampuan yang tidak sebanding dengan apa yang Allah miliki. Mestinya, Pak, keyakinan kita kepada Allah sedahsyat apa yang Allah miliki. Makanya saya pernah cerita di sini ya. Ada seorang ustadz di Jetis itu yang bulan Ramadan dia meminta untuk diberangkatkan haji sepanjang Ramadan. Ya Allah, berangkatkan aku haji tahun ini ya Allah. Kalau dikumpulkan seluruh hartaku ini, tidak mungkin aku bisa berangkat. Tapi kalimat penutupnya bagaimana? Ya Allah, Engkau maha kaya. Nah, ini kuncinya itu, Pak. Keyakinannya tentang bagaimana Allah. Allah, Engkau maha kaya ya Allah. Apa yang tidak mungkin bagimu mungkin. Mungkin. Apa yang terjadi, Pak? Beberapa hari sebelum terakhir pemberangkatan haji, Allah menghendaki beliau ini berangkat atas utusan kerajaan Saudi. Diberangkatkan dengan jet privat. Coba bayangkan. Itulah iman. Itulah iman. Iman terkadang kita melihat Allah itu hanya sebagaimana kita melihat wudhu kita, melihat sholat kita, melihat duha kita. Kita hanya melihat Allah itu kecil rasanya. Tapi ketahuilah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa kata Allah dalam hadis kursi? Inni inda zanni abdi. Aku bagaimana prasangka hambaku kepadaku. Kalau Ustadz tadi prasangkanya apa? Engkau maha kaya ya Allah, maha mampu ya Allah. Berangkatkan aku tahun ini ya Allah, karena Engkau maha kaya.
maha mampu, maha memaksa. Apa yang terjadi? Bayangkan Pak, Raja Saudi kan di sana ya, orangnya dijetis, kok bisa Pak? Ketemu itu di mana? Titik temunya itu di mana? Ketemu nggak? Nggak ketemu, dengan akal nggak bisa. Saya contohkan, saya kemarin dapat cerita dari siapa ya? Saya lupa. Dari Pak Naryo. Saya dapat cerita. Ada seorang pengusaha tahu dan tempe di Madiun, punya anak perempuan, Masya Allah ya, sedang diuji dengan anak perempuannya, akhirnya dimasukkan ke pesantren. Anaknya ini Masya Allah lah, dia berharap ada perubahan di pesantren itu, ada perubahan di pesantren itu. Ternyata benar Pak, dia ketemu dengan kakak tingkatnya, dan anak ini berubah. Ketika orang tuanya dari Madiun datang ke pondok ini, dia minta bapak ibunya untuk duduk, dia ambilkan bejana dan dia membersihkan dua kaki bapak ibunya. Anak ini sebelumnya nakal luar biasa, perempuan, Insya Allah berubah 300 sekian derajat. Berubah. Pertanyaan saya Pak, kan ditanya, siapa yang menolongmu, siapa yang mengarahkanmu? Apa kata anak ini? Ada, saya punya kakak tingkat, dialah yang mengarah saya kepada kebaikan. Pertanyaannya Pak, akhirnya bapak yang punya usaha tahu ini memberangkatkan orang tua, ya, orang tua dari kakak yang membimbing dia. Pertanyaan saya Pak, di mana titik temunya? Yang bapak dari pembimbingnya ini, ibu bapak dari pembimbingnya ini, apa doanya sepanjang malam? Ya Allah, berangkatkan kami ya Allah ke Baitullah. Apa rekayasa Allah? Allah datangkan pengusaha punya anak yang sedikit agak nakal, dimasukkan dengan ke pesantren, ketemu dengan anak bapak ibu ini, dan lewat inilah rizki ini datang ke sini sehingga diberangkatkan untuk umroh. Masya Allah, itulah hidup. Allah berkehendak dengan cara Allah, Allah berkeinginan dengan cara Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Yusuf mendapatkan keistimewaan 11 bintang, matahari, bulan sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Apa sebenarnya itu Pak? Sebenarnya itu adalah isyarat ilahi, mimpi para nabi. Beda ya Pak, mimpi kita dengan nabi ya. Kalau mimpi kita wes renerno, nggak tahu, nggak karuan ya. Jadi makanya kalau kita berdoa, nah sebelum sholat, sebelum tidur, maka berdoalah, bersucilah, bacalah ayat-ayat, bacalah surat Al-Mulk, bacalah surat An-Nas, bacalah surat Al-Falaq, supaya mimpi kita itu benar-benar, kalaupun dimimpikan adalah mimpi yang baik ya. Ini mimpinya para nabi. Wahyu takdir agung dimulai dari sebuah mimpi. Nabi Yusuf bermimpi, perintah sujudnya 11 bintang, matahari, bulan bersujud kepada Yusuf. Nabi Ibrahim bermimpi, Allah meminta untuk menyembelih Ismail alaihissalam. Tadaburnya, janji Allah datang sebelum ujian dimulai ya. Janji Allah datang sebelum ujian dimulai, bukan sesudahnya. Janji Allah itu. Persoalannya, Ustaz, saya kan tidak tahu apa janji Allah tentang diri saya. Kan tidak tahu Pak. Nggak ada yang tahu tentang siapa dan bagaimana kita ke depan. Tapi perlu kita ingat, adakah janji Allah bersama kita hari ini? Ada atau tidak? Ada Pak. Dua janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama langsung dari Allah, yaitu Al-Quran. Yang kedua dari baginda
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Clear, Pak? Hidup kita ini Masya Allah indah, dibimbing oleh mukjizat Nabi yang tidak pernah hilang. Pertanyaan saya, Nabi-Nabi dahulu ada mukjizatnya, tapi setelah dia wafat maka hilanglah mukjizatnya. Tapi Al-Quran, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun, kata Allah, kami turunkan, kami yang jaga, kata Allah. Masya Allah ya, Al-Quran itu mukjizat Nabi, Pak. Jadi kalau panjenengan merindukan Nabi, kalau saya rindu, saya itu dulu di waktu pesantren itu sering ibu saya itu menulis surat, tulisannya miring gitu ya, kalau bacanya begini. Saya kumpulkan, Pak, kumpulkan 6 tahun saya di pesantren, kira-kira suratnya setebal apa ya, itu saya kumpulkan dan saya jadikan clipping. Kalau lagi di pesantren saya sedang merindukan seorang sosok ayah dan seorang sosok ibu, saya akan bawa kertas surat itu ke kelas yang paling pojok dan paling sepi. Saya baca pelan-pelan. Untuk apa, Pak? Mengobat kerinduan. Saya berada di sini, ibu bapak saya di Sumatera sana. Pertanyaan saya, Pak, apakah Al-Quran itu menjadi obat kerinduan kita terhadap Rasulullah? Insya Allah bangun itu, Pak. Kalau panjenengan sedang merindukan Allah dan Rasulnya, maka ambil Al-Quran. Tanda kita merindukan Allah dan Rasulnya, ambil Al-Quran. Tanda kita merindukan Allah yang kita rindukan, ambil Al-Quran. Tanda kita rindu kepada Rasulullah, ambil Al-Quran. Maka Al-Quran itu obat kerinduan bagi orang mukmin. Obat kerinduan bagi orang mukmin. Kalau saya merindukan ibu saya yang sudah tidak ada, saya pulang ke Sumatera Barat, saya datang ke makamnya. Bu, saya pulang bersama istri dan cucu-cucumu. Pertanyaan saya, bagaimana saya rindu dengan Allah? Bagaimana saya rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Allah mempersembahkan 2 hal yang besar kepada kita, Al-Quran dan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ayat yang keempat. Ayat yang kelima sampai keenam itu tanda kebijaksanaannya Yakub alaihi salam. Apa kata Yaksus? Kata Nabi Yakub, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Wahai Yusuf, jangan ceritakan kisahmu itu kepada saudara-saudaramu. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Jadi, Pak, yang bikin pecah saudara itu siapa sebenarnya? Apa karena waris? Bukan. Yang bikin pecah saudara itu bukan karena warisnya, tapi karena dia melibatkan syaitan menyelesaikan warisnya. Karena dia melibatkan syaitan di warisnya. Itu mengerikan, Pak. Mengerikan. Ya, kalau bapak ibunya masih ada, tenang gitu ya. Tapi kalau bapak ibunya sudah tidak ada, wah, rame. Sampai ke pengadilan bertahun-tahun ya. Nah, apa kata Nabi Yakub? Jangan ceritakan. Jadi kekuatan seorang ayah itu sangat dominan terhadap seorang anak, baik secara perintah ataupun dari sisi keteladanan. Maka yang kuat mendidik itu istri atau bapak. Kita lihat siapa? Luqman. Apa kata Luqman? La tusyrik billah
wabil walidaini ihsana, Luqman kepada anaknya, Nabi Ibrahim kepada anaknya, Nabi Lut kepada anaknya, Nabi Muhammad terhadap anaknya, Nabi Yakub kepada anaknya, semuanya laki-laki, Pak. Jadi kekuatan pendidikan itu sebenarnya di mana? Seorang bapak, sosok seorang bapak, sosok seorang bapak. Maka mendidik anak laki-laki juga berbeda dengan mendidik anak perempuan. Kalau anak laki-laki penuh dengan kata kepemimpinan, ketegasan, kedisiplinan, berbeda dengan anak perempuan. Kalau anak perempuan itu seperti main layang-layang, kadang-kadang diulur, kadang-kadang ditarik. Kalau terlalu diulur, putus dia. Ya, kalau ditarik juga bisa putus. Nah, pintarnya begitu. Siapa yang menarik, siapa yang mengulur? Dua ini harus paham. Suami istri harus paham siapa yang menarik, siapa yang mengulur. Nah, Nabi Yusuf paham karena beliau orang tua tunggal. Apa katanya? Jangan ceritakan mimpimu itu. Kalau engkau ceritakan bertambah kecemburuannya. Sudah azan? Oh belum. Apa yang dimiliki oleh Yakub, Pak? Apa yang dimiliki oleh Nabi Yakub? Nah, ini buat kita yang laki-laki. Ya, ibu-ibu juga boleh mendengarkan ya. Apa yang dimiliki oleh Nabi Yakub sebagai seorang ayah bagi Nabi Yusuf alaihissalam? Pertama adalah kecerdasan iman. Kecerdasan apa? Iman. Laki-laki itu, Pak, harus sampai pada titik ini. Kalau kecerdasan imannya bagus, dia kadang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk kalau dalam bahasanya ittaqu firasatal mu'minin. Percayailah tentang firasat orang mukmin, bukan membaca masa depan ya, Pak ya, tapi firasat. Kekuatan iman akan membangun firasat, dan itu diperbolehkan. Jadi Nabi Yakub tahu, Pak, iri antar saudaranya ini sudah ada, dan ini akan membahayakan. Maka caranya adalah menyembunyikan nikmat. Untuk apa? Untuk perlindungan diri. Nauzubillah ya. Ada potensi tidak nyaman, iri hati sesama saudara, maka sembunyikan nikmat yang kita miliki untuk kita bisa selamat. Biasanya kalau ibu itu sering ya, kalau ibu itu ngasih sesuatu ke saya, itu ngasihnya sembunyi-sembunyi. Karena dari sekian anaknya yang di pesantren cuma saya, sedangkan yang lain ya sekolah. Tapi bapak dan ibu itu punya perhatian khusus. Ya, karena saya di pesantren jauh dari orang tua, kadang memberikan sesuatu itu sembunyi, ya, sembunyi. Itulah mereka ya. Mungkin panjenengan mengalami hal yang sama. Ingin memberikan sesuatu kepada anaknya yang spesial gitu, lalu ngasihnya sembunyi untuk menyelamatkan. Yang kedua, janji Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-6. Allah akan memilih ya. Allah akan memilih mengajarkan takwil mimpi seperti Ibrahim dan Ishak. Nah, ini kuasanya Allah, Pak. Jadi kalau panjenengan punya anak istimewa gitu ya, kita kan tidak tahu, Pak.
apakah dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan itu menjadi seorang tokoh Muhammadiyah besar di dunia? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Tapi Allah memilihnya. Ya, Allah memilihnya. Allah memilih Hasyim Asy'ari. Allah memilih orang-orang tertentu. Karena itu adalah bagian dari janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan keistimewaan. Allah berikan keistimewaan. Maka Bapak Ibu, jangan pernah berhenti berdoa. Ya Allah, jadikan aku, keluargaku, keturunanku apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Apa kalimat terakhirnya? Waja'alna lil muttaqina imama. Masya Allah ya. Ada keturunan kita takwanya luar biasa dan menjadi imam. Menjadi imam, panutan bagi umat, solusi bagi umat, baik zahirnya atau batinnya. Jadi, Masya Allah ya Pak, ada orang-orang yang seperti itu, yang dimana dia tidak hanya menjadi solusi secara rohani, tapi dia jadi solusi bagi umat ini. Ya, coba lihat, kalau kita lihat paling dekat saja, misalnya Kiai Haji Imam Zarkasi Gontor. Coba, berapa jumlah santrinya hari ini? Berapa jumlah pesantrennya hari ini? Berapa kebaikan wakafnya terus mengalir hari ini kepada beliau? Itulah kebaikan. Itulah kebaikan. Terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perjalanan Nabi Yusuf ini pada akhirnya adalah bagian dari sebuah drama yang Allah pertontonkan kepada kita tentang hakikat hidup itu sendiri. Yang yakin dengan Allah, tahu bekalnya dalam perjalanan, maka endingnya pun Allah berikan dia rahmat. Ya Pak, Yakub akhirnya buta, ditinggalkan di Palestina. Nabi Yusuf akhirnya diperdagangkan sampai ke Mesir. Di Mesir mulailah gejolak-gejolak terjadi. Pada puncaknya dipercaya setelah keluar dari penjara, dipercaya jadi bendahara negara. Dan itulah kilas titik baliknya Nabi Yakub bisa melihat kembali setelah butanya, dan mereka berkumpul, dibawa dari Palestina ke Mesir, berkumpul di Mesir bersama anaknya kembali dan dalam kondisi keberkahan. InsyaAllah. Dan kita pun bisa saja diperjalankan dengan perjalanan yang sama. Ya, kalau kisah Nabi Yusuf itu detailnya luar biasa, saya yakin pun hidup kita perjalanannya detail. Ya Pak, detail. Sebelum nikah, setelah nikah, nggak tahu saya rizkinya bertambah setelah nikah atau berkurang. Rizki itu tidak harus berupa harta, bisa anak, harta berkurang tapi anaknya soleh. Ya, ada yang terbalik, harta berkurang, ujian anaknya luar biasa, harta bertambah tapi mertua jadi ujian. Ya. Masya Allah ya Pak, nggak tahu kita, karena Allah, apa kata Allah? Fa'alun lima yurid. Aku itu, kata Allah, berkehendak sesuai dengan kehendakku. Maka apa sikap batin kita? Maka disitulah yang dimuncul namanya sabar, muncul namanya syukur, muncul namanya ridho, muncul namanya
tawakal. Itulah sifat batin. Nah, ini yang perlu kita latih. Sikap batin ini dalam bab namanya tazkiyatun nufus. Nah, itu ada kitabnya sendiri. Saya rasa demikian. Alhamdulillah Allah takdirkan kajian kita pada malam hari ini bergelap. Ya, tapi insya Allah di surga terang seterang-terangnya. Amin. Aku qauli hadza, astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.